Oke, sebelum kita mulai, saya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang dari proyek ini. Film Tiga Darah pertama kali dibuat tahun 1956, disutradarai oleh Usmar Ismail dan musik director Saiful Bahri. Singkat cerita, pada tahun 2016 saya dihubungi oleh David Karto dan David Tarigan, mereka dari label The Majors. Mereka bekerja sama dengan SA Films, Alexi Har. Pada saat itu, SA Film punya proyek untuk merestorasi film Tiga Darah, ditingkatkan kualitasnya menjadi kualitas 4K. Sebenarnya ide awalnya mereka ingin merilis ulang soundtrack original dari Tiga Darah tersebut. Namun karena satu dan lain hal, master rekaman dari si soundtrack ini tidak dapat ditemukan. Akhirnya David Tarigan dan David Karto beride untuk bagaimana kalau kita rekam ulang aja semuanya dan menggunakan aransemen baru yang dikerjakan oleh musisi-musisi sekarang gitu. Selamat datang di Bedah Aransemen Tiga Darah. Kali ini saya akan membahas soal aransemen big band, jazz big band. Ini saya buat aransemennya 4 tahun lalu. Sudah saya jelaskan sedikit latar belakang proyeknya. Oke, pertama-tama saya ingin kasih dengar versi original dari si Tiga Darah ini. Ini satu peristiwa, ini cerita sedih gembira, ini kasih kami tiga saudara, kami hidup berkasih mesra. Cuma suatu ketika sama-sama terpikat asmara, apa Oke, ya saya nggak akan play semuanya, cuma buat kasih gambaran aja originalnya seperti apa. Di versi aslinya ini kan kita bisa dengar dia nuansanya jazz ya, jazz tapi juga ada unsur Latinnya dan combo ya small medium combo lah ya. Kita bisa dengar ada piano, ada electric guitar, ada kontrabas, ada sama percussion. Dia nggak pakai drum ya. Kita bisa dengar ada suara konga dan ada nanti di bagian tengah tuh ada solo klarinetnya. Nah, saya ingin mempertahankan nuansa jazz ini dan pengen bikin yang lebih meriah. Makanya waktu itu saya propose, saya ingin buat aransemennya ke dalam bentuk jazz big band dengan format yang cukup besar ya. Kalau kita lihat di session saya ini, format standar jazz big band adalah alat tiupnya ada trompetnya ada 4, 1 sampai 4. Kemudian ada 5 saxophone, 2 alto sax, 2 tenor sax, sama 1 bariton sax, dan ada 4 trombon. Kemudian ada rhythm section yang terdiri dari piano, kontrabas, sama drum. Secara ide awal sih, secara general waktu itu saya pengennya materi dari originalnya pengen saya tetap bawakan, tapi diolah sedemikian rupa jadi baru, tapi tidak benar-benar bikin sesuatu yang benar-benar beda gitu. Makanya nah ini ada porsi audio yang saya potong ini adalah bagian intronya. Nah, bagian intronya ini justru yang menjadi apa ya istilahnya, kayak starting point kali ya, pemicu ide awal. Kalau kita dengar sekali lagi. Ini kita bahas secara general dulu ya, nanti saya akan masuk lebih dalam kayak gimana konstruksi voicing dan segala macam dalam urusan big band. Cuman untuk sekarang saya pengen bahas dari motif yang simple itu, paradadang,
paradadau yang dimainin sama gitar, paradadau, pa 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 paradau. Jadi kalau di istilah, kalau kita belajar komposisi ada basic manipulasi, cara-cara memanipulasi sebuah motif. Nah ini yang saya coba terapkan di sini. Jadi dari original motif saya ada yang saya stretch, artinya durasinya saya perpanjang atau saya persempit jadi 2 kali lebih cepat. Kurang lebih seperti itu, secara general dulu aja ya, biar nggak terlalu pusing. Oke, saya akan kasih dengar tanpa rhythm section. Ya, ya jadi paradadau. Memang yang saya buat aransemennya temponya jauh lebih cepat. Terus kalau kita dengar di ujung originalnya ada tar tadadadadadadada ta 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 tadadau. Nah itu saya juga banyak pakai di sini. Kalau kalian dengar, coba kita play lagi. Ini kan motif aslinya. Ya, kira-kira gitu. Yang di bayangan saya kalau kepikir kata aransemen ya, saya pengen tetap ngasih perasaan lagu aslinya gitu. Jangan sampai mood atau pesan yang ingin disampaikan oleh lagu aslinya hilang. Makanya dalam konteks ini motif melodi yang ada di originalnya saya coba pertahankan di aransemen saya. Namun saya olah sedemikian rupa biar jadi sesuatu yang baru gitu. Oke, sekarang saya akan membahas sedikit teknis soal production yang saya gunakan untuk membuat aransemen lagu ini. Saya menggunakan DAW Cubase. Saya memakai Vienna Ensemble Pro Server sebagai host untuk VST instrumen saya, dan di dalam VST Vienna Ensemble Pro ini baru saya buka kontak. Saya nggak akan membahas terlalu detail soal ini karena fokusnya bukan di sini. Sebenarnya bisa juga kita buka si kontak ini langsung di DAW masing-masing. Cuma waktu itu saya lupa sih kenapa. Tapi yang pasti salah satu keuntungan kita pakai si Vienna Ensemble Pro ini bikin komputer jadi ringan karena dia basically host di luar DAW untuk nge-host VST instrumen kalian. Sebenarnya setup ini juga bisa digunakan untuk multiple komputer ya. Jadi misalnya kalian punya 1 atau 2 komputer lagi yang khusus untuk naruh soundbank. Nah, untuk nyambunginnya ke DAW pakai ini. Oke. Nah, itu sedikit background Vienna Ensemble Pro server. Nah, seperti yang kalian lihat, semua horn section VST yang saya pakai di sini adalah horn section boleh dibilang basic ya. Ini adalah horn section yang saya ambil dari Kontakt Library, yang mana sebenarnya soundnya nggak bagus-bagus amat. Cukup lah, karena pada saat itu mindsetnya ini kan sebuah project yang akan direkam secara live. Semua instrumennya nanti akan dimainkan oleh musisi beneran. Maka dari itu ini cuma sekedar untuk bikin demo waktu itu untuk preview ke label dan dijadikan guide untuk para penyanyi untuk mereka bisa ngebiasain diri sebelum proses rekaman. Makanya saya putuskan untuk pakai VST yang ringan lah dalam tanda kutip,
karena saya nggak perlu, hasil akhirnya saya nggak bakal pakai juga ini cuma sekedar preview aja sih, makanya saya pakai sesuatu yang gampang, basic, nggak perlu ribet-ribet. Ya kalau zaman sekarang sih pasti banyak VST yang punya sound yang cukup realistik ya. Kayak misalnya trompet ini kan sebenarnya kita saya loading 4 kali VST yang sama. Trompet saya namain trompet 1, trompet 2. Sebenarnya sama, cuman saya bedain di settingannya untuk dapetin karakter yang beda. Kayak di sini kan soundnya mentok kiri. Kayak di trompet 2 sebenarnya saya load VST yang sama, saya bedain sedikit di soundnya di jam 9. Begitu juga di trompet 3, nih soundnya beda lagi kan settingannya. Karena soundnya bisa jadi beda-beda. Saya bisa kasih contoh. Misalnya. Ini kan yang trompet 1, trompet 2, trompet 3. Ya bedanya mungkin tipis ya, mungkin hampir agak sulit kedengeran, tapi ada bedanya, bisa kita dengar. Nah ini sebenarnya untuk ngakalin aja timbre, karena idenya kan ada 4 trompet yang dengan pemain yang berbeda, tapi sebenarnya kan ini saya load library yang sama 4 kali, jadi kalau nggak diapa-apain bunyinya pasti sama terus. Makanya ini kan saya pakai dari orkestral, VSL brass, trompet. Dia cuma ada ini trompet. Jadi saya load ini 4 kali. Terus saya rename aja sini 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan alto saxophone. Kalau saxophone adanya di band, horns. Nah, alto saxophone cuma ada 1 doang kan. Makanya saya load 2 kali. Saya namain yang 1 dan yang 2, dan pasti soundnya ini saya bedain. Yang 1 ya default settingan, yang 2 naik sedikit. Ya ini ada settingan yang lain, tapi ya untuk kebutuhan saat sekarang nggak perlu sampai sedetail itu sih. Ya dan seterusnya. Tenor saxophone juga cuma ada 1 kan, saya load 2 kali, settingannya saya bedain. Bariton emang cuma pakai 1. Trombon ada 4, ini semua VST yang sama dengan konsep yang sama. Kemudian di kontak berikutnya adalah rhythm section. Di sini saya pakai Abbey Road 60s drummer. Ya ini juga sebenarnya bawaan standarnya kalau kalian beli kontak, drum yang dapat ini drum vintage, dan saya suka banget pakai sound drum ini, terutama untuk sound drum vintage atau sound jazz drum dengan kick 18 inch, dapat banget soundnya. Terus piano ini dari Orchestral Tools, Orchestral Grand, upright bass dari kontak library juga. Dari sini baru diterjemahkan ke partitur. Software notation yang saya pakai Sibelius, masih Sibelius 6. Ya, saya pikir saya nggak perlu terlalu fancy lah Sibelius, cuma buat nulis doang kan sebenarnya. Biasanya setelah aransemen selesai, saya tinggal export MIDI file. Nah dari MIDI filenya ini saya buka di Sibelius, kemudian dari Sibelius tinggal di print, dibagikan ke musisinya. Saya berangkat dari musisi yang kerjanya pakai not balok, karena emang ketika di sekolah kita memang harus belajar melalui proses penulisan, dan ketika transisi masuk dunia kerja, mulai belajar musik teknologi, banyak
sempet agak susah penyesuaiannya karena workflow-nya beda ya. Kita biasa ngelihat notasi, terus sekarang di QBase harus lihat timeline gitu. Cuman somehow kesini-sini justru saya merasa makin intuitif ya pakai DAW. Dan hal yang menarik juga kayak di DAW, kita bisa desain atau kita bisa kreatif dengan color coding. Seperti yang kalian lihat, ini kan saya mewarnai sesuai family instrument, kayak ini trompet kuning, saxophone biru, trombon merah muda, rhythm section hijau, ya kan. Terus ini marker ini untuk menandakan formnya, ya kan. Ini intro dan outro warnanya sama, ya kan. Jadi saya tahu oke, di bagian ini adalah bagian yang feature full blow all the instrument misalnya yang harus di highlight. Terus ini bagian verse. Ini sebenarnya standar form jazz standard ya, AABA atau ya standard form. Biasanya di jazz standard tuh 32 bar. Jadi masing-masing form ini adalah 8 bar. Jadi ada 4 ini, 4 kali 8 32. Jadi A1, A2, B tuh kayak semacam refnya lah ya, A lagi. Jadi kayak verse 1, verse 2, ref, verse. Interlude B, A. Ya kan? Interlude nih bagian instrumental. Jadi saya bisa mengorganize creative thinking saya kayak oke, bagian ini adalah bagian-bagian yang dengan progresi yang sama misalnya. Semua bagian form A ini yang merah ini progresinya mirip sama, yang B sama B ya ini sama. Jadi saya bisa melihat secara global oke. Dan dari timeline ini kan kelihatan kan, ini mulainya vokal dulu sendiri pas A2 dengan progresi yang sama, ini mulai ada masuk. Yang di bagian A2 ini banyak saksofonnya, ya kan. Trombonnya belum masuk dulu, trompetnya ada sedikit, ya kan. Cuman perbandingannya di A3 beda nih. Kalau di A3 malah trompetnya yang lebih banyak sekarang, ya kan. Trompet dan trombon. Saksofonnya tetap ada. Terus perbandingan dengan A4 secara grafik mirip tapi isinya beda gitu. Jadi color coding ini sangat menurut saya sangat bikin workflow kerjanya jadi efisien banget. Kayak misalnya ini part drum, saya sengaja saya beda-bedain warnanya jadi saya bisa tahu kalau yang kuning patternnya yang ini, yang hijau patternnya yang ini, yang hijau muda patternnya apa, yang orange patternnya apa. Jadi saya bisa cepet bagian ini saya mau drumnya yang begini pakai rim shot, terus ini pas masuk lagu nggak terlalu heboh. Jadi secara eagle view kelihatan gitu. Perpindahan dinamika lagunya dan melalui patternnya ini sangat membantu sih kalau menurut saya. Dan sebenarnya ketika di DAW saya mulai terbiasa untuk melihat partitur dengan sistem yang beda ya. Ini kan kalau kita klik ada istilah piano roll. Jadi ini kan saya highlight part trompetnya aja, trompet 1, 2, 3, 4 ya misalnya ya. Misalnya di bagian sini, Nah ini kan kelihatan notnya. Jadi saya tinggal lihat di sini, ini sekarang lagi trompet 1, trompet 2, ini, ya kan.
trompet 3 ini. Kalau di highlight mungkin lebih kelihatan. Nah, trompet 4 bawah, ya kan? Dan saya bisa solo misalnya. Saya mau solo, saya mau dengar trompetnya aja nih mulai dari bar 12 kayak apa sih? Gitu. Dan menurut saya ini enak banget ya, kelihatan notnya apa, durasinya apa, dan ritmenya apa. Dan untuk ngecek voicing atau ada notes yang mungkin kegeser atau salah, sambil di make sure sama chordnya nggak nabrak atau di make sure sama melodi vokalnya nggak nabrak. Menurut saya ini sekarang jauh lebih enak dibanding melihat notasi. Ya, notasi sih memang tetap diperlukan, apalagi kita kerja dengan live musician ya, istilahnya ketika masuk studio rekaman atau di panggung pasti kita butuh tetap partitur, notasi, not balok untuk menerjemahkan istilahnya musik kita gitu. Dan karena saya tahu ini bakal direkam secara live, makanya ketika menuliskan aransemennya juga harus penuh pertimbangan. Artinya semua ilmu-ilmu orkestrasi yang pernah saya pelajari kepake banget. Kayak misalnya terutama range setiap instrumen itu penting banget, ya kan? Mungkin kalau kita selama ini biasa kerja di VST agak cuek ya, karena ada beberapa VST yang ya mau di range manapun instrumen apa bisa-bisa aja gitu. Cuman kan dalam realitanya belum tentu bisa dimainin. Itu yang bahaya tuh. Jadi harus benar-benar di make sure ya, kayak secara range bisa dimainkan nggak. Terus dari keterbatasan dari masing-masing instrumen bisa gak memainkan not itu. Misalnya contoh yang paling gampang, trombon. Kalian tahu trombon yang pakai slide? Karena mekanik instrumennya nge-slide, jadi misalnya di tempo cepat mereka main notes per 16 kromatik, pasti susah banget. Bisa tapi susah, dan hasilnya mungkin nggak maksimal ya. Artinya pasti bunyi not per notnya nggak jelas gitu. Mungkin agak begitu ya. Karena emang secara natural instrumennya emang nggak didesain untuk itu gitu. Kan kalau trombon tuh by position. Dia posisi 1 nih notnya ada banyak, ada bisa sampai 10 kali ya. Dan based on position. Jadi dan bukan yang kalau ini C buka dikit C, buka dikit C, bukan yang naik setengah gitu, posisinya beda-beda. Kayak misalnya C di sini, D-nya di mana, itu mesti lihat buku orkestrasi lagi. Saya juga sejujurnya nggak hafal. Tapi yang saya tahu memang itu bukan instrumen yang bisa memainkan kromatik dengan cepat dan mudah. Jadi makanya kalau kita aware soal itu, kita pasti akan lebih hati-hati dalam penulisannya misalnya. Ya hal-hal kecil tapi sangat sangat membantu ya. Kalau kita nggak merhatiin itu, nanti pada saat rekamannya pasti banyak problem-problem yang bermunculan gitu. Jadi kayak dari awal kita pre-pro nih mesti siap benar, kayak hal-hal kayak gini sebisa mungkin udah diantisipasi gitu. Kayak kita harus kenal banget instrumen yang kita akan rekam, kelebihan dan kekurangannya. Untuk produksi ini pada saat itu saya memutuskan untuk merekam secara live seluruh bandnya. Saya putuskan untuk live recording karena
ini agak susah kalau kalau kita take satu-satu ya dengan sistem studio yang mungkin kalau kayak produksi lagu pop yang instrumennya nggak banyak, kita bisa take satu-satu. Cuman ini karena konsepnya big band, agak aneh kalau misalnya take satu-satu, karena blending antar sound setiap instrumennya itu yang menurut saya yang bikin magical sebuah big band ya. Karena pencampuran voicingnya, energinya, makanya saya waktu itu oke, ini harus banget live, dan kalau mau live ya berarti harus latihan gitu. Makanya waktu itu kita spare 2 hari latihan sebelum recording. Dan rekamannya sendiri cuma berlangsung sekitar 3 jam ya. 3 jam tuh dapat 4 lagu. Cepet banget sih, itu termasuk cepet. Memang kelebihannya live recording ya, itu waktunya jadi efisien banget. Karena kita nggak perlu ngulang-ngulang, satu-satu masuk rekaman gitu. Dan energinya langsung dapat banget, berasa. Nah, paling kalau mau live recording ya harus make sure persiapannya matang. Dalam hal ini ya kita harus latihan. Jadi ketika masuk studio rekaman, udah tinggal cek sound, nyoba-nyoba mic, langsung jalan gitu. Maksimal setiap lagu 3 take lah kalau biasanya saya. Karena kalau lebih dari itu pasti udah mulai mikir, udah mulai anxiety-nya udah mulai keluar gitu. Jadi pastikan sebelum rekaman mentally and technically musisi dan tim produksinya siap gitu. Piano saya take terpisah dengan pertimbangan karena nggak terlalu signifikan kalau menurut saya kalau take live pada saat itu, dan mendingan dipisah aja. Yang krusial banget harus take bareng sebenarnya drum dan bass, karena mereka yang ngedrive bandnya, energinya di drum, apalagi dengan style big band seperti ini. Makanya drumnya mesti ada tuh di satu ruangan sama hornnya kalau memungkinkan. Ya waktu itu karena studionya cukup besar, jadi aman gitu. Dan vokal take terpisah, di studio terpisah. Setelah rekaman musik jadi, waktu itu kita pindah ke studio Sailendra untuk take vokal. Next part saya akan membahas lebih detail. Kita akan bersama-sama melihat partiturnya, dan saya akan coba membahas mengenai voicing dalam big band, apa saja yang perlu dilakukan dan diperhatikan, basic voicing writing itu di big band seperti apa, dan apa aja kendalanya dan apa yang harus dihindari, kayak hal-hal detail semacam itu kita akan benar-benar masuk ke DNA-nya di bagian berikutnya. Untuk bagian ini saya cuma akan menggambarkan secara keseluruhan aja, apa saja sih, kayak apa sih aransemen big band gitu. Kalau ada yang mau nanya silakan tulis di komen aja, dan jangan lupa subscribe supaya kalian bisa tahu untuk part berikutnya. Oke, gitu aja. Terima kasih.